oleh orang sakit yang sudah 38 tahun lamanya dia tidak bisa berjalan. Dan ketika itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, dan orang sakit ini menjadi sembuh. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Anugerah itu adalah pemberian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita secara cuma-cuma. Itu anugerah. Itu anugerah Tuhan. Kita masih sehat saat ini, itu anugerah Tuhan. Saudara masih bisa melayani Tuhan, masih bisa gereja saat ini, ibadah saat ini, itu anugerah Tuhan. Saudara masih bisa bekerja, itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan, diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Itu anugerah. Dan orang sakit ini menerima kemurahan anugerah Tuhan. 38 tahun lamanya dia sudah sakit. Kalau 38 tahun mungkin sudah bosan kali dia. 38 tahun saudara sakit. Jadi dia hanya menunggu di depan, di pinggir kolam Bethesda, sementara dia tidak bisa berjalan. Karena ketika air di kolam itu berhenti, maka mereka tidak bisa sembuh. Harus digoyangkan dulu oleh malaikat Tuhan. Mereka masuk dan mereka sembuh. Ketika air kolam itu berhenti, maka itu akan seperti air kolam seperti biasa. Hari ini kita melihat saudara kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya hidup kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa menikmati anugerah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, yang pertama adalah kita jangan pernah fokus kepada masalah. Jangan pernah kita fokus kepada masalah. Ketika orang sakit ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan ketika itu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini ketika air kolam ini bergoncang. Orang sakit ini berfokus kepada masalahnya. Masalahnya itu apa? Yaitu sakit yang sudah dialami oleh dia selama 38 tahun. Dia fokus sama masalah, dia fokus sama sakit, dia fokus sama sakit. Pokoknya saya bisa sembuh hanya kalau saya bisa masuk ke kolam yang sudah digoncangkan oleh malaikat. Makanya ketika Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Responnya adalah, Tuhan, tidak ada yang bawa saya masuk ke kolam ini. Artinya saudara, orang sakit ini dia mengeluh, dia kesal. Tidak ada orang yang mau membantu, sedangkan orang berlomba-lomba masuk ke kolam itu kan, supaya mereka bisa sembuh. Dia fokus kepada masalah yang dia alami, sehingga dia tidak sadar. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sewaktu-waktu bisa menyembuhkan dia dalam seketika. Karena dia fokus kepada masalah yang dia alami. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang sekarang fokus kepada masalah yang dia hadapi. Selalu masalah yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi selalu menjadi beban pikiran dalam hidup dia, di dalam keluarganya. Sehingga masalah yang kita hadapi menjadi pikiran kita, dan lama-lama tidak ada sukacita di tengah-tengah keluarga. Suami istri bertengkar, orang tua dan anak, orang tua memarahi anak karena banyaknya masalah. Sehingga masalah itu jadi fokus utama kita. Sedangkan kita tidak menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Pikirin masalah, akhirnya minggu gak ke gereja, cari uang supaya bisa tutup utang, gali lubang semua. Pikirin masalah, akhirnya gak pernah lagi berdoa sama keluarga, gak pernah lagi baca Alkitab. Pokoknya bagaimana supaya masalah saya selesai. Bahkan ada banyak orang yang mengalami ketakutan karena masalah yang dia hadapi.
Sehingga kepercayaan dia kepada Tuhan itu lama-lama menjadi hilang. Karena dia nggak tahu. Yang dia andalkan cuma saudara, tetangganya yang punya uang, kalau enggak kenalannya yang punya uang. Kadang-kadang kalau Pak Gembala, Bu Gembala lagi ada uang, ya bisa bantu. Hanya itu yang dia andalkan. Tapi dia tidak percaya kalau Tuhan sanggup menolong itu. Sehingga dia melihat masalah itu menjadi sesuatu yang sangat besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami dengan istri, masalah pekerjaan menjadi sesuatu yang besar, menjadi bola panas yang besar di dalam hidup kita. Sehingga kita mulai menggunakan pemikiran kita sendiri. Kita mulai menggunakan cara kita sendiri untuk memecahkan masalah. Kita mulai pinjam sana, pinjam sini. Kita mulai utang sana, utang sini. Kita mulai tanya sana, tanya sini. Bisa bantu nggak? Bisa bantu. Untuk kita mulai coba cara ini, coba cara lain, coba cara lain. Sehingga kita menggunakan kekuatan kita sendiri, cara kita sendiri, dan pikiran kita sendiri. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Padahal kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa melakukan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tapi karena kita berfokus kepada masalah kita, lama-lama Tuhan kita itu lama-lama menjadi kecil. Dan lama-lama iman kita itu semakin berkurang. Apa iya ya Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya? Apa iya ya Tuhan bisa memenuhi kebutuhan saya? Apa iya ya Tuhan bisa mencukupkan keluarga saya? Apa iya anak saya bisa saya sekolah? Apa iya gaji yang kami kumpulkan setiap bulan ini bisa cukup beli makan di keperluan saya? Sehingga masalah kita membuat kita semakin meragukan Tuhan. Lama-lama kita semakin bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara tahu bersungut-sungut yaitu mengeluh, menggerutu atau berkeluh kesah. Itu bersungut-sungut. Bangsa Israel adalah bangsa yang sering sekali bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah tolong mereka. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut, Tuhan, kami haus. Ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan kasih mana ke mereka. Mereka bersungut-sungut, Tuhan, masa setiap hari kami makan mana, makan roti, kami mau makan daging. Tuhan kasih. Mereka bersungut-sungut karena nasib mereka buruk. Tuhan, kenapa kami berada di padang pasir dalam waktu yang lama? Kami gak bisa keluar dari padang pasir ini. Bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu kepada Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi. Tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah berterima kasih karena kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tapi karena masalah itu kita jadi lupa bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan masih berikan saya kehidupan dan berkah. Tapi itu lupa karena kita selalu memikirkan masalah ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita jangan sekalipun kita fokus kepada masalah. Fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Yusuf, Alkitab mencatat, dia mengalami banyak penderitaan. Dijual oleh saudara-saudaranya, dan saudaranya bilang ke orang tuanya kalau Yusuf meninggal. Lalu Yusuf menjadi budak di rumah keluarga Potifar. Lalu dia difitnah, lalu dia masuk penjara. Coba, berkali-kali penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Dijual oleh saudaranya sendiri, jadi budak, lalu difitnah, lalu masuk penjara.
Tetapi Yusuf selalu berfokus kepada Tuhan. Yusuf selalu percaya dan berharap kalau Tuhan pasti akan menolong hidupnya. Sehingga ketika dia bebas dari penjara, Tuhan angkat dia. Dan Tuhan semakin pakai dia, mempercayakan dia menjadi tangan kanan dari raja. Bahkan ketika dia berjumpa dengan saudaranya, dia berjumpa dengan keluarganya, Yusuf berkata, kalau manusia itu bisa menerka-nerka yang jahat, tetapi Tuhan bisa menerkakan kebaikan dalam hidup saya. Jadi saudara, janganlah kita fokus kepada masalah kita. Fokus kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Ketika kita percaya kita punya Tuhan yang besar, maka masalah kita hadapi semakin lama semakin kecil. Jadi kalau ada masalah tetap bersuka cita, masih bisa senyum kanan kiri, masih bisa ketawa bercanda-canda. Padahal masalahnya banyak, tapi masih bisa bersuka cita. Jangan digeroyok, awal punya masalah, menggerutu aja, berdoa nggak berdoa, dengar firman nggak dengar firman. Udah di gereja dia masih pikirin masalah, gimana ya masalah. Yang pertama saudara, jangan sekalipun kita fokus kepada masalah, kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus sabar dalam menanggung penderitaan yang kita alami.